Gitu ya. Jika tidak tahu tentang ilmu keharaman sholat, bodohnya bodoh apakah yang diudurkan atau bodoh yang tidak diudurkan. Ya bisa jadi itu kata Pak Ustad, bodoh kata toloyo. Ustad deket naik ngaji, waktu ayah duit ayah. Kesempatan ada disebut nanti bodoh apa tadi kata lo yang numawi bodoh mah cenah kedah bodoh alewo gitu mah ya. Ngerasa diri bodoh ya bertanya ya maker mah bodoh tedaik nanya tedaik ngaji atuh kata taloyo gitu. Boleh maaf harari. Jadi tekniknya bukan berarti tidak boleh digaruk ya, tapi dengan menetapkan apa, kafun telapak tangan. Silakanlah Bapak bisa praktek sendiri. Kumaha lamun atel dina naon Pak? Dina mastaka sedang urang teh nganggo apa aja teh. Nganggo apa Pak? Nganggo apa dicolok atau ieu kieu? Ieu menetapkan gini. Boleh enggak Pak seperti begini kira-kira? Hah? Apa? Baru dua. Ya baru dua kan 3 kali gerakan secara berturut-turut. Contoh Bapak maaf gitu ya, apa Pak muka dulu apa Pak muka dulu peci gitu ya. Begini Pak begini ya, karena nanti kuat ya tuh ya kutu gitu ke Bapak teh satu tumanin dulu sebentar gitu Pak ya. Kemudian begini kan mutawaliyah tidak Pak, berturut-turut tidak, ada jeda mungkin ya, baru langsung begini Pak ya. Kalau secara beraturan gitu Pak ya. Karena kenapa? Pergerakannya yang dikategorikan tidak Isa. Makanya sebelum sholat teh ibakeula. Kudu sisiran heula. Lain ieu mah aduh. Sukat kang ngapul gitu nya. Numawi Islamun nadib itu ya, Islam itu bersih. Islam itu indah, Allah mencintai kebersihan dan keindahan. Seperti begitu. Sehingga tadi Pak, kategorinya adalah jangan sampai hal-hal apa merusak sholat. 3 kali gerakan secara berturut-turut. Saya lagi Pak, berturut-turut walau sahwan meskipun dalam kondisi lupa dan tahu tentang keharamannya, bahwasanya 3 kali bergerak itu merusak sholat, ya rusak sholatnya. Gitu. Idza kana bila qasdil laib, tapi syarat Pak menggerak-gerakannya apa? Jari ini la biqasdil laibin, tidak dimaksudkan untuk bermain-main. Tapi jika dimaksudkan menggerak-gerakkan jari ini adalah biqasdil laib, dengan memaksudkan mempermainkan gitu, atau memberikan kode isyarat kepada orang lain sebagai apa Pak? Permainan, tentu itu mampu merusak sholat meskipun apa? Dia hanya sebatas menggerak-gerakkan jari. Bisa jadi Pak, bisa dipahami. Jadi menggerak-gerakkan jari kalau maksudnya untuk apa? Memainkan sholat. Contoh terus sholat pis gitu Pak ya, kabar rencanganana wah kikiwan. Nah itu biqas dilaib, meskipun dia menggerak-gerakkan apa jari, bisa saja menjadi batal dan rusak sholatnya. Gitu ya. Kalau hanya untuk permainan seperti begini Pak, qasdul laib, bisa saja merusak sholat Pak. Makanya bergerakan jari ini jangan dimaksudkan dengan qasdul laib. Qasdul laib itu Pak memaksudkan dengan untuk bermain, rusak sholatnya meskipun hanya jari saja yang digerakkan. Wa tahriki asabihi, juga sama halnya dengan menggerak-gerakkan asabi, jari-jari. Tahriku ajfanihi, bisa dikategorikan dengan apa-apa, menggerak-gerakkan ajpan. Apa ajpan ini nih? Halis gitu, ke sholat ngicepan kita. Kalau maksudnya lain, rusak sholatnya Pak. Laib itu apa? Tadi bermain, maksudnya memberi isyarat, memberi kode kepada temannya dalam sholat gitu Pak ya. Syapah atau syapah itu apa? Bibirnya gitunya, punyan panyun ke sholat, manyunan batur, laib gitu Pak. Bisa saja gitu, meskipun hanya bibir yang bergerak tapi maksudnya qasdul laib, rusak sholatnya. Audun atau apa? Udun
menggerak-gerakkan apa-apa udhun, telinga. Jadi kalau tidak dimaksudkan untuk lain mah tidak mengapa, Pak. Contoh Bapak ngicep gitu ya, gerakan halis yang gerakannya tidak mengapa. Itu sama halnya dengan menggerak-gerakkan jari, tapi tadi syaratnya bukan qasdul aib. Au zakar, atau apa? Zakar. Gitu ari subuh Pak punten. Budak norak pangitan da kolot mas subuh matiris makalah kangaring ku lain budak. Gitu Pak ya. Ya karena ereksi ku bapotnya digerak-gerak gitu ya. Gitu. Kalau qasdunya qasdul laim itu rusak salat Pak. Gitu ya, kalau subuh gitu itu Pak ya. Tapi tidak mengapa Pak kalau bukan qasdunya qasdul laib ya, digerak-gerakan. Ingat itu dulu Pak waktu di pesantren gitu kan, hari subuh wah hari keur budak orang mah di pesantren koreyeuna gitu Pak ya, umur 20 gitu. Allah Akbar, kadang-kadang sok ningal babaturan teh rada diutak-utak si dakar gitu Pak. Gitunya leung upami ngangonan teh nganggo lancingan dari pasantren mak gitu, kadang-kadang sarung unggul bungkur nuju bodoh gitu Pak ya, keur masantren keur usum bodoh aya gitu Pak ya. Gitu teh itu dulu. Dakar karena menggerak-gerakkan apa Pak? Dakar. Ya kalau qasdunya qasdul lain ya, menggerak-gerakannya dimaksudkan untuk bermain ya rusak Pak salatnya. Tapi kalau tidak qasdul lain tidak mengapa. Au akhraja lisani, atau dia mengeluarkan lisannya ngelel gitu Pak ya. Ya tidak mengapa, tidak merusak salat, itu tidak termasuk gerakan, tapi syarat qasdunya qasdul lain. Walau nawa salah satu af'ali walain wa fa'ala wahidatan min hadurun. Justru bahaya Pak. Meskipun jika di dalam hati niatnya 3 kali gerakan, meskipun gerakannya itu adalah 1 kali durun, itu jadi bahaya juga, bisa saja merusak apa? Salat. Jadi dalam hati sudah diniatkan 3 kali gerakan, meskipun perbuatannya adalah 1 kali gerakan, durun, salatnya batal. Gitu, li annahu qasdul mubdil, karena dia memaksudkan untuk membatalkan salat. Wa syara'api, sehingga melakukan hal itu kamalau syara'api salah sati aplain walain min ghairi niyatin, sebagaimana dia melakukan 3 kali gerakan secara berturut-turut min ghairi niyatin, dengan tanpa niat. Nah itu Pak kaitannya. Walau hamala syahsun musallian wa masyabihi salasa khutuwatin mutawaliyatin, jika seseorang menggendong, jika seorang musalli menggendong orang yang sedang sholat, wa masyabihi salasa khutuwatin, kemudian dia berjalan 3 kali, 3 langkah mutawaliyatin secara berturut-turut, artinya apa? Lam tabtul sholatul mahmul, maka tidak batal sholat yang digendong. Contoh seseorang sholatnya digendong, kemudian apa, yang menggendongnya itu melangkah sampai 3 kali langkah secara berturut-turut, maka lam tabdul, tidak batal salatnya yang digendong. Itu ya. Li anal khutuwat latun sabulahu, karena langkah tersebut tidak dinisbatkan kepada orang yang digendong. Lakin tetapi in fa'ala syai'an, jika dia melakukan sesuatu min arkaniha, dalam rukun-rukun salat, dari rukun-rukun salat, hal hamli tatkala dia menggendong, lam yahsib lahu, maka tidak dihitung sebagai satu gerakan. Ai sulam yumkinuhu itmahu inahidin, selama rukun tersebut disempurnakan pada waktu itu. Nah itu Pak kaitannya dengan hal-hal yang merusak sholat. Salasu harokatin mutawaliyatin, 3 kali gerakan secara berturut-turut. Jadi tekniknya Pak tadi, kalau terasa gatal memang harus ada yang digaruk, bukan berarti tidak boleh digaruk, tapi teknik cara menggaruknya itu jangan sampai gerakannya itu secara berturut-turut, sehingga 3 kali gerakan berturut-turut itu mampu merusak sholat. Tadi sudah dijelaskan. Insyaallah boleh. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Kalau di luar ini boleh? Kalau di luar Masalah ini. Oh, kira-kira boleh nggak Pak? Boleh lah, sok, boleh sebentar. Bertanya, kalimat syahadat kalau dipanjangkan hanya itu apa merusak makna selain merusak bacaan?
Seperti asyhadu alla. Ya, betul. Yang kedua kalimat Satu saja dulu atuh. masalah adan. Ya. Kalau hilang sebagian kalimat itu bisa merusak arti seperti hayyalah sholat, hilang alanya. Itu jatuhnya tuh. Ya. Satu, kalimat asyhadu apakah mampu merubah makna? Di dalam ilmu tajwid itu ada dua. Satu adalah nun jali, yang kedua adalah nun khafi. Lahnun jali itu adalah kesalahan yang fatal, yang rusak karena perubahan terhadap makna. Kemudian lahnun khafi itu adalah kesalahan yang bisa ditolerir, artinya yang seharusnya panjang dipendekkan, yang seharusnya pendek dipanjangkan. Itu dalam konteks tetap rusak, tapi bisa ditolerir sehingga jika tidak merubah kepada makna. Asyhadu merubah makna tidak, Pak? Jika memang merubah makna itu tidak boleh rusak. Tapi jika memang asha di sana tidak merubah kepada makna, itu memang kesalahan juga, tapi kesalahannya tidak fatal. Seyogianya keduanya memang harus dihindari. Tapi kalau di dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, kan dulu sudah disampaikan, kalau di dalam bacaan tasyahud anla kemudian dia membaca dia malah membaca anla, dia tidak membaca ala, maka batal tasyahudnya, Pak. Kalau konteksnya di dalam sholat. Jadi kalau di dalam sholat harus asyhadu alla, jangan anla, harus mudgham. Ya, kalau di dalam sholatnya hati-hati. Kalau di dalam sholat bisa saja yang seharusnya Allah karena dia tidak mudgham, harus didghamkan. Rusak Pak bacaan tasahudnya. Kalau rusak bacaan tasahudnya adalah ya rusak juga sholatnya. Karena kan syarat tasahud itu bacaannya ada 4 Pak ya. Satu at-tahiyatulillah, assalamu alaika, assalamu alaikum dengan asyhadu alla ilaha illallah. Jika dia membaca Allah tidak membaca Allah, maka rusak bacaan tasahudnya. Kalau konteksnya di dalam sholat, insya Allah seperti begitu mungkin kira-kira. Nah, jadi kalau seperti tadi hayya gimana Pak? Hayya ala hayya ala sholat gitu ya. Hayya ya. Hayya ala sholat gitu ya. Ya memang itu salah juga, tapi salahnya karena konteksnya bukan di dalam apa Pak? Sholat, sehingga tidak ada hal-hal yang harus dia memang membatalkan dan merusak sholat, tentu tidak mengapa. Tapi tentunya di dalam memanggil pun juga harus benar Pak. Nah, artinya apa? Adzan harus dengan ilmu. Kalau sekiranya memang ya tapi bisa saja dia mungkin berarti mungkin saja dia tidak tahu, tugas kita yang tahu. Ya, betul kan. Jika dia memang nanti kekeh dalam ketidaktahuannya, ya terus saja dia Bapak dikasih tahu, memang sulit juga. Terkecuali memang kadang-kadang sepuh-sepuh Pak. Sepuh teh kadang-kadang ari dina lambai masuk asal leres eta teh anu sepuh mah eta teh sebab dikapungkur gitu janten makhorijul huruf teh kadang-kadang ai dina manah mah cenah da leres kan dina naon Pak dina ucapan cenah sok lepat eta teh kabiasaan dikapungkur kadang-kadang upami nu sepuh-sepuh mah eta teh gitunya janten apal teh ngan saukur apal cangkem uning apa apal cangkem ya, apalna dengan saukur sadangu-dangu nati batur tanpa dibuktikan dengan membuka tulisannya. Tadi sebatna teh apal cangkem, durun bahaya itu teh Pak. Gitu. Nah itu kaitannya konteksnya di luar sholat. Jadi kalau asyhadu alla ilaha di dalam sholat memang bacaan tasahudnya tidak boleh, harus memang benar karena mampu merusak syarat-syarat tasahud. Insya Allah cukup dulu ya. Apa Pak? Inya salah, itu tidak harus diajar bener muadin gitu. Tapi tadi teh jika apa kesalahannya itu tidak merubah makna, maka sedikit dia Pak ya nggak apa-apalah selama tidak merubah makna. Tapi kalau merubah makna itu memang yang sangat fatal. Jangan sampai kesalahan itu mampu merubah makna. Jadi tidak ditolerir Pak yang merubah makna mah gitu. Tapi kalau
atau tidak merubah makna. Tadi yang panjang mestinya dipanjangkan, yang pendek kalah kadi panjangkan gitu. Nah itu mah tidak merubah makna. Itu katanya ya sebagian ulama mengatakan tidak mengapa karena tidak merubah kepada makna, insyaallah. Wasaminuha. Nah lanjut yang ke-8, tanbihnya 2 dilewat saja Pak ya, karena ini mutawaliyat makna, dan mutawaliyat hampir rata-rata ya 3 kali gerakan secara berturut-turut. Wasaminuha yang ke-8, al-wasbatul fahisyah. Wasbah itu loncat Pak. Al-fahisyah yang ruksak gitu Pak. Kalau tadi mah melangkah kemudian bergerak, kalau ini mah wasbah. Keceleng gitu Pak, aya orai. Keceleng gitu. Wasbah, fahisyah, tapi loncatannya yang ruksak. Ai binat allati tuzawijul had. Loncat yang melampaui batas. Gitu Pak ya. Tapi kalau loncatnya tidak melampaui batas mah tentu tidak mengapa. Di sini binutah allati tuzawijul hajj, yang melampaui batas. Sama halnya dengan wasbah, itu adalah tahriku kulla badan, Pak. Jadi wasbah itu bukan hanya secara makna makna loncat begini gitu Pak ya. Menggerakkan badan juga itu bisa dikategorikan bisa dikategorikan wasbah. Jadi wasbah bukan hanya saja makna meloncat, tapi wasbah juga bisa dikategorikan dengan menggerak-gerakan badan, sehingga menggerakkan badannya adalah di luar batas, maka itu bisa dikategorikan wasbah fahisyah gitu, wasbah yang rusak gitu. Tahriku kullal badan, menggerak-gerakkan setiap badan ya. Contoh Pak, tangan digerakkan, badan digerakkan gitunya nuju netepan deh Pak. Wasbah fahisyah Pak. Bukan hanya saja pergerakan itu mah, tentu dengan pergerakannya sudah mampu merusak sholat. Dengan menggerak-gerakannya saja sudah secara berturut-turut, itu bisa dikategorikan loncat. Atau aksaru, lebih banyak dari itu. Walau min ghairi naqli qadamai, meskipun dia tidak memindahkan kedua kakinya, itu bisa dikategorikan wasbah. Bisa dipahami Pak? Jadi meskipun dia menggerak-gerakkan anggota badannya, meskipun dia tidak melangkahkan kakinya, itu bisa dikategorikan wasbah fahisyah gitu ya. Wasbah fahisyah itu artinya tadi Pak gitu, nanti loncatan yang rusak. Qauluhu al-wasbah, ucapan wasbah di sini adalah bifathil wawi, dengan mempatahkan huruf waw, li'annahu lil marrah. Itu dengan makna adalah lil marrah. Marrah itu berulang, terus menerus. Jadi ada marrah, dihitung berkali-kali. Wa innama batolatis salatu bidalika, maka dari itu batolatis salatu, menjadi batal salat dengan wasbah. Meskipun tadi wasbah di sini tidak melangkahkan kaki, dia hanya sebatas menggerak-gerakkan badan, itu dikategorikan batolatis salatu bidalika, maka salat dengan hal itu menjadi batal. Kenapa? Li'annahu yaqta'anazmuha kal fi'lil kasir, karena dia mampu memutus rangkaian salat kal fi'lil kasir, seperti memang gerakan yang banyak. Qalahu Suwaifi naklan Anisubari ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Suwafi yang dinukil dari Imam As-Saubari. Ini pendapat siapa Pak? Imam As-Suwaifi ya, yang dinukil dari Imam As-Subari. Itu kaitannya dengan al-wasbah. Jadi pergerakan pergerakan badan meskipun tidak diikuti dengan melangkah kaki. Qaulu al-fahisyah la hajata ilaihi, ucapan fahisyah la hajata, tidak ada hajat, ilaihi, untuk kepada fahisyah. Li'annal wasbata, sesungguhnya karena sebab wasbah loncat di sini, la takunu illa fahisyah, pasti tidak akan semata-mata ada loncatan, kecuali loncatan itu jika dilakukan pasti dalam kondisi akan merusak karena bergerak seluruh anggota badan.
gitu. Makanya di sini dikatakan la takunu illa fahisah. Seseorang loncat pasti dengan loncatannya itu adalah mampu merubah rangkaian-rangkaian sholat. Illa kecuali ayyuqala dikatakan innal fahisata, sesungguhnya kalimat fahisah ini adalah kasifatil kasifah, seperti sifat yang terbuka, lil isyarati, sebagai isyarat illa annaku lama fahasya, sebab isyarah tersebut tidak dilakukan kecuali anakula mahafahish, sesungguhnya sebab-sebab mafahisah yang mampu merusak salat, katariki jami ibadanihi, seperti menggerakkan seluruh badannya, hukmuhu maka hukumnya hukmul wasbah, dikategorikan dengan sama dengan hukum meloncat. Jadi bagaimanapun juga kategori meloncat adalah dengan identik perkara yang mampu merusak rangkaian-rangkaian salat. Makanya dengan pergerakan-pergerakan menggerak-gerakkan badan meskipun dia tidak meloncat juga itu dikategorikan fahisyah. Fahisyah itu rusak. Mungkin maaf Pak, sabab nuju netepan gitunya, punten gitunya, ngalempengkenan Pak. Nah, ini bisa dikategorikan apa Pak? Wasbah fahisah, menggerak-gerakkan badan meskipun dua kakinya menetap, tidak melangkah, itu dikategorikan wasbah fahisah. Ya, jadi memang subhanallahu akbar, terikat oleh syarat dan rukun di dalam sholat itu harus benar-benar khusyuan, huduan, gerakan memang harus benar-benar tartib. Oh, bagaimana saya akan melihat cenah di Mekah? Oh, kan gitu apa? Banyak ya perbedaan-perbedaan ya. Justru madhab Imam Syafi'i lah yang sangat apik di dalam urusan apa Pak? Sholat gitu ya. Ya mungkin kalau madhab yang lain di sana kan ya ada madhab Imam Malik, ada madhab ya punya konteks fikih tersendiri. Kalau kita kan belajarnya ada konteks ala madhab Imam Syafi'i, sehingga subhanallahu akbar itu Pak ya, memang kedah apik salat teh kenging bari luak lieu komo bari gara-garo teu para rugu gitu. Kieu salat kieu gitu karena cangke gitu. Ada apa menggerak-gerakkan maaf nih. Gitu ya. Gitu. Punten upami bade ruku non teh, upami bade sujud si dampar panangan teh di naon Pak? Diantalkeun drak-drak sekantenan gitu di naon Pak? Digerak-gerakan sehingga keluar suara. Jika tahu memang dia tentang keharaman bahwasanya hal itu mampu merusak salat, maka rusak pula salatnya gitu. Nah itu ucapan qaulu al-wasbah al-fahisyah. Tasiuha, yang gimana? Itu melompat melebihi batas. Jadi batas yang diizinkan sampai mana? Nah, begini Pak, melompat itu merusak sholat. Tapi bahasa melompat di sini bukan hanya saja melompat secara majazi, secara hakiki, secara majazi, menggerak-gerakkan badan saja dengan tidak menggerakkan kaki, itu bisa dikategorikan melompat dalam konteks fikih. Gitu. Bagaimana lompat yang tidak apa-apa? Melampaui batas. Nah, lompat yang tidak melampaui batas adalah lompatan yang tidak memutus rangkaian-rangkaian sholat. Jika lompatan tersebut mampu merubah rangkaian-rangkaian sholat, maka konteksnya itu menjadi fahisyah. Fahisyah apa? Rusak ya sholat. Gitu. Bisa dipahami mungkin Pak ya. Gitu. Jadi ya jangan loncat gitu Pak ya. Nah itu contoh acerid-aceridan gitu Pak ya. Itu ya menuju sholat. Bisa dipahami Pak? Ya insya Allah ya. Watasiuha 9 bidarbatil mufritoh, memukul apa al mufritoh. Mufritoh di sini afroto mujawijul had, ya ke sholat kelut habu gitu Pak ya. Atau memukul orang lain gitu ya. Tentu rusak salatnya. Tasya bidarbatil mufritoh bisukunil fa, dengan mensukunkan huruf fa, berarti al mufritoh. Bidarbah al mufritah wa huwa, yaitu ismun fa'il, isim fa'il mufritah itu min afroto.
afroto yufritu. Mujawizul had, mufritoh di sini adalah yang melampaui batas. Qaulu ad-darbah, sedangkan ucapan darbah memukul bipatid dod dengan mempatahkan huruf dod, ad-darbah lil marrah, itu sudah menjadi hitungan berulang-ulang. Jadi memukul kebeng gitu Pak ya. Itu merusak salat. Gimana panglamun nyiku mukul enggak? Ya al-fahisyah. Ya mufritoh lamun karasaeun nyeri mah. Gitu ya. Itu tentu menjadi rusak salatnya. Gitu. Masih ini Pak. Kita selesaikan satu lagi lah. Ashiruha 10. Yang merusak salat adalah ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun perbuatan amdan dengan sengaja. Dulu di dalam sholat itu ada rukun ucapan, kemudian ada rukun perbuatan, apa ya? Rukun ucapan dengan rukun perbuatan. Rukun perbuatan apa saja Pak? Ya ada 8 rukun perbuatan. 1 niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga ruku, 4 i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk dalam tasyahud akhir, kemudian tartib. Ini yang 8 ini adalah rukun perbuatan. Kalau rukun ucapan ada berapa? Ada 5. 1 takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kemudian tasyahud, membaca sholawat atas Nabi, kemudian membaca salam. Itu. Ini yang merusak salat adalah menambah ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun perbuatan amdan secara sengaja. Tadi yang sudah disebutkan Pak. Rukun perbuatan 1 niat, kemudian kedua berdiri bagi yang mampu gitu ya, ar-ruku, ketiga ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, kemudian tartib. Itu yang disebut dengan rukun pekerjaan. Dulu sudah disampaikan pada bab awal rukun-rukun salat. Gitu. Wa illam yatmainna. Wah, subhanallah wa akbar. Wa illam yatmainna, menambah rukun perbuatan ini amdan secara sengaja. Wa illam yatmainna, meskipun dia belum sampai kepada masa tumaninah. Rusak salatnya Pak. Gitu. Menambah rukun ucapan. Menambah rukun perbuatan gitu ya, amdan secara sengaja. Gitu. Wa ilam yatmainna, meskipun dia belum tumaninah, litala'u bihi, sebab dia litala'ub itu mempermainkan. Ni'mal qu'ud, sama halnya dengan qu'ud berdiri. Wa qadra tumaninah, sebatas tumaninah. La mazada alaiha, tentu tidak menambah terhadap rukun alaiha, terhadap tumaninah tersebut. Contoh, ka'an jalasa ba'da qiyamin, sebagaimana dia duduk, setelah duduk summa sajadah, kemudian dia sujud, la yufsidu salat, itu tentu tidak dikategorikan mampu merusak salat. Li'annal ma'hud bis salati fi jalsati, karena yang dimaksudkan di sana adalah duduk istirahat. Jadi kalau duduk istirahat tidak dikategorikan menambah rukun. Bisa dipahami Pak? Jadi kan kalau dari duduk, dari sujud kedua kemudian mau berdiri, itu kan menjadi sunnah adalah duduk istirahat. Kalau duduk di sana, kalau duduknya lebih dari masa tumaninah, bisa saja itu menambah rukun. Makanya duduk di sana jangan terlalu lama. Gitu. Karena kalau terlalu lama bisa saja mampu dikategorikan duduk itu adalah menjadikan rukun perbuatan yang secara sengaja duduk sehingga mampu merusak salat. Di sini dikatakan qadrat tumaninah la mazada 'alaiha. Jadi duduk istirahat itu adalah harus duduk qadra, batasannya adalah batasan tumaninah dan tidak boleh lebih dari masa tumaninah. Gitu. Li'annahu ma'hud bis shalah fi jalsatil istirahat, karena yang dimaksudkan di sana adalah salat fi jalsatil istirahat, duduk istirahat. Wa kadza law jalasa an sujudi tilawah,
Sama halnya dengan duduk an sujud di tilawah. Tatkala apa? Sujud tilawah lil istirahah qabla qiyamihi. Seperti apa? Seperti lil istirahah qabla qiyamihi. Sebelum apa? Dia berdiri. Bapak kalau sujud apa? Sujud tilawah, ya memang kan seyogianya tidak melakukan apa? Duduk istirahat. Seyogianya tidak melakukan duduk istirahat. Kalaupun toh dia melakukan sujud istirahat, kadarnya tidak lebih dari masa tumaninah, itu tidak mengapa. Gitu. Jadi tidak dikategorikan apa menambah rukun gitu. Ya. Jadi ya langsung berdiri afdolnya. Gitu. Karena takut dikategorikan menambah rukun, karena kan rukun pekerjaan itu adalah sujud. Gitu. Kemudian duduk di antara dua sujud. Takut nanti dikategorikan kalau melebihi masa tumaninah itu dikategorikan menambah rukun pekerjaan. Gitu. Wa mislu al-julus al-inhina ila haddir raqi min qu'udin. Atau dia duduk al-inhina'u ila hadis, sehingga dia apa? Membungkuk ila hadir raqi, sebagai apa? Sehingga batasan ruku. Dia sedang duduk, kemudian dia membungkuk, seolah-olah bungkuk itu adalah sama halnya dengan apa-apa ruku. Dia tawaruk untuk dia tahu kadepa hati-hati gitu Pak ya. Tatkala kita duduk kemudian kita membungkuk, seolah-olah bungkuk itu adalah membatasi batas hukum ruku. Bisa saja itu menambah apa-apa, karena dikategorikan, ditakutkan apa itu adalah bukan dikategorikan itu apa termasuk ruku. Kalau dikategorikan termasuk ruku, berarti ruku menjadi 2 kali, berarti ruku 2 kali itu mampu membatalkan dan merusak sholat gitu ya. Fi asna'i tasyahud akhir, dan lihat tawaruk agar dia apa untuk bisa tawaruk fi asna'i tasyahud, dalam dia dalam kondisi tasyahud akhir. Au lihat tarisha, atau dia apa? Lihat tarisha itu untuk iftiras fil awal, dalam tasyahud awal. Afadau asyarqai, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asyarqawi. Jadi kalau dalam tasyahud akhir, awas Pak, jangan sampai apa? Membungkukan membukukan badan sehingga disepertikan sebagai batas ruku. Kalau itu sengaja, dan bisa saja itu dikategorikan menambah menambah rukun, yaitu rukunnya rukun ruku, maka itu bisa dikategorikan adalah mampu merusak sholat. Seperti dulu sudah disampaikan Pak, Allahu Akbar, Allah kan belum sampai kepada masa tumaninah, bisa saja itu menambah rukun ya. Bisa saja itu karena kaitannya dengan menambah rukun fi'li amdan secara sengaja gitu. Qauluhu fi'liyun, ucapan kalimat ziyadatu ruknin fi'liyin, qauluhu fi'liyun qayyidun awal. Qayyidun awal, qayyid menguatkan, al-awalu yang pertama. Iya. Jadi rukun fi'li adalah menguatkan, qayyid yang pertama. Wa qaulu amdan, sedangkan ucapan amdan qayyidus sani, qayyidun sani adalah qayyid yang kedua. Wa yuzadu ala dzalika, dan ditambah terhadap hal itu qayyidun salis, qayyid yang ketiga. Apa qayyid ketiga? Jadi kalau qayyid awal itu adalah qaul fi'li, kemudian qayyid sani disebutnya adalah amdan, kemudian qayyid salis disebutnya adalah Allah yakuna khafifan uhida lis shalah. Jangan menambah rukun meskipun rukun tersebut dikategorikan rukun salat, rukun ringan, uhida bis salat, sedangkan dia sedang melaksanakan salat. Wa qayyidu rabi, dan qayyid rabiun yang keempat, ayyakuna aliman bit tahrim, dia seyogianya mengetahui tentang apa? Keharaman, bahwasannya jika menambah rukun fi'li dengan secara sengaja itu adalah merusak salat.
wa qayyidu khamis wa sadis, qayyid khamis dan sadis huma yaitu kaunu ziyadah li ghairil mutaba'ah wa li ghairi udrin. Kaunu ziyadah menambah rukun itu li ghairil mutaba'ah karena tidak kategori mutabah, wa li ghairi udrin dan tidak ada kaitannya udur. Contoh maaf Pak, kita ada sedang sholat gitu Pak ya, sedang sholat, kemudian ada suara apa Pak, ada suara keras sehingga dengan kita merasa terkejut, kemudian kita sedang duduk atau sedang berdiri, posisi badan ini membungkuk sebagai posisi ruku gitu, atau posisi sujud. Tentu jika hal itu dimaksudkan untuk ruku dan sujud, gitu Pak ya, itu bisa dikategorikan menambah rukun. Tentu jika hal itu memang karena rasa terkejut sehingga posisi kita kepada posisi ruku, ya itu tidak dikategorikan menambah ruku. Kembali lagi saja ke tempat semula dan melanjutkan bacaan. Karena kaitannya di sini adalah menambah, diperkuat dengan kaulun fi'li, itu yang pertama, kemudian yang kedua kemudian amdan, kemudian yang ketiga adalah gerakan tersebut rukunnya adalah jangan sampai pergerakan yang berat sehingga mampu merusak sholat. Kemudian yang robi ayakuna aliman, ya tentu dia harus mengetahui tentang keharaman di dalam sholat. Kemudian yang kelima dan yang keenam kaunu ziyadah li ghairil mutabah, menambah tersebut bukan karena mengikuti imam gitu. Jadi kalau mengikuti imam itu karena ada udur, karena itu adalah kalau sujud kan gerakan sholat yang mesti sujud, kalau ruku gerakan sholat yang mesti memang itu mutabaah gitu ya. Mutabaah itu artinya mengikuti siapa gitu, imam. Yang kedua memang mengikuti karena seyogianya harus duduk tasyahud, ada tasyahud awal, tasyahud harus harus ruku dan harus sujud, itu disebutnya mutabaah. Ada memang nanti kategorinya ghairu mutabaah gitu. Jadi ada ghair mutabaah, ada mutabaah gitu. Ya, boleh ada yang dikatakan, disampaikan dulu Pak. Cekap dulu? Cukup dulu Pak ya. Oh ya. Baraja bikauni li ghairi mutabah. Ini minggu depan saja dah lupa, belum selesai nih. Biar lebih paham lagi ya nanti dengan bahasan li ghairil mutabah dalam ucapan li ghairil mutabah. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighal wasilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.